Bulan ini biblical work ethic. Jadi kita mau belajar bagaimana doing God's work, God's way ya. Sebulan ini. Nah, apa yang kita akan bahas ini berhubungan dengan apa saja yang saudara kerjakan. Bukan cuma pabrik, bukan cuma bisnis-bisnis yang besar, tapi juga tentang profesi kita semua, termasuk mengurus anak, ibu rumah tangga. Saya berharap lewat pembahasan 1 bulan ini kita bisa menemukan porsi kita, posisi kita bisa menemukan apakah yang kita kerjakan ini sesuai kehendak Tuhan apa enggak, dan bagaimana Tuhan mau kita mengerjakannya. Minggu ini saya akan mulai dengan From Eden to Eternity. Ya, dari Eden, dari Taman Eden sampai di kekekalan nanti. Saudara, ada satu masa dalam dunia, di kehidupan dunia ini, di mana petani Kristen dan peternak Kristen diperhatikan lebih maju daripada yang lain. Kenapa bisa begitu? Banyak penelitian yang dibuat, karena gini, ternyata pengajaran firman Tuhan yang menyatakan kita harus mengelola kerajaan Allah, kita dipercaya untuk menyatakan kerajaan Allah lewat hidup kita, itu menjadi gaya hidup mereka. Termasuk dalam mereka mengelola keuangan yang mereka punya. Hasil yang mereka dapat gak dihabiskan begitu saja. Tidak dipakai untuk memuaskan diri sendiri dengan bermewah-mewah. Tapi untuk pelayanan dan juga dikelola untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Nah gitu ya. Kenapa pastor kok sekarang gak gitu lagi? Ya karena sekarang banyak orang sinis kan. Sama Alkitab. Begitu Alkitab bahas tentang keuangan, cinta uang nih pendeta. Begitu gerejanya bahas gini, minta uang nih gereja. Akhirnya kita udah alergi duluan membahas pekerjaan dan keuangan dalam Alkitab. Sehingga kita kehilangan rencana Allah di dalam situ. Kita akhirnya berjalan sendiri sesuai kehendak sendiri. Kita akhirnya terpisah dari Tuhan dan kita berjalan sesuai apa yang kita pikir. Saya mengutip beberapa tulisan, saudara boleh lihat apa enggak, maksud saya sekedar supaya saudara tahu aja. Jadi ada tokoh Max Weber, kalau saudara di ekonomi, saudara akan belajar ini luar biasa dari beberapa abad yang lalu. Dia berpendapat bahwa kepercayaan Protestan, kepercayaan Kristen itu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Jadi ternyata kalau direnungkan firman Tuhan, dimengerti, maka akan menghasilkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, terhadap semua kegiatan dia, keuangan dia. Membentuk setiap orang jadi bertanggung jawab terhadap kekayaannya dan pekerjaannya. Yang kedua itu jurnal di university yang bukan Kristen, saudara. IAIN, tulis begini. Etika kekristenan memandang pekerjaan itu sebagai tanda kemurahan Tuhan. Kalau orang bisa bekerja itulah grace dari Tuhan. Dan mendorong setiap orang untuk mendedikasikan dirinya lebih lagi pada panggilan mereka. Dan jurnalnya bilang ini, setiap orang memenuhi panggilan itu melewat profesi mereka. Jadi orang Kristen dianggap gini, mereka melihat pekerjaan mereka adalah hal yang memuliakan Tuhan. Cara untuk memuliakan Tuhan itu lewat pekerjaan. Konsep ini mendorong mereka untuk bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. Itu sepupu kita punya pendapat. Adam Smith kalau sudah belajar juga tokoh ekonomi bilang ini, dari dasar itu dia bilang ini, ayo kembangin talenta kita, ayo kembangin punya self interest masing-masing dengan baik, maka saudara akan bertemu dengan orang-orang yang punya semangat yang sama dan akan semakin jadi berkat buat dunia. Nah itu kira-kira yang ada dalam dunia ilmu pengetahuan. Bahkan ada yang nulis begini, keadaan ini sangat berbeda. Orang Protestan suka mengumpulkan harta di dunia. Yang setuju kata amin? Enggak, luar biasa. Bekerja keras, ini bukan negatif, saudara, ini bukan negatif. Bekerja keras dalam pekerjaan mereka, belajar keras di sekolah mereka, tapi mereka tidak lupa menghafalkan ayat-ayat Alkitab di pertemuan-pertemuan. Mereka menerapkan prinsip kerja yang tanpa pamrih. Jadi ternyata orang-orang yang betul-betul berdedikasi dalam rencana Tuhan, mereka bekerja bukan untuk menjadi kaya. Mereka bekerja tanpa pamrih untuk memuliakan Tuhan. Mereka disiplin, mereka hemat. Dan saudara sepupu kita bilang ini dapat diterapkan untuk penganut agama lain.
Orang lain mempelajari Alkitab, kita jangan kehilangan itu. Yang setuju kata amin? Dan sampai hari ini ada nggak Pak sedikit ya? Oh mungkin nggak sebanyak yang diharapkan, tapi bukan tidak ada. Ada orang-orang yang luar biasa, ada orang-orang yang membatasi dirinya. Saya mau hidup segini saja deh, selebihnya itu punya Tuhan. Tuhan mau gimana silahkan. Ya, ada waktu kemarin lagi COVID, ada orang pengusaha yang punya stok oksigen banyak sekali, nggak tahu gimana. Dia punya banyak. Kalau dia jual, dia jadi jauh lebih kaya raya lagi. Terus dia pilih untuk membagikannya gratis. Kenapa? Ada banyak orang membutuhkan. Sampai pendetanya telepon dia tanya gini, Pak, Bapak yakin? Bapak bisa jauh lebih kaya loh kalau Bapak jual itu. Iya, tapi saya rasa Tuhan itu bukan kehendak Tuhan. Saya tahu saya ada di sini untuk jadi berkat buat masyarakat. Kalau mereka butuh, saya mau bagi ini buat mereka gratis. Dan waktu dibagi gratis, dia nggak pakai namanya, nggak pakai perusahaannya, dia pakai nama gereja. Ada orang-orang yang tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bukan salah ambil untung, bukan salah. Tapi dia memutuskan seperti itu. Kenapa? Dia tahu apa kehendak Tuhan dalam bagian dia. Nah, saya mau ajak kita lihat dalam kitab Wahyu. Tadi kan from Eden to eternity. Wahyu 22 ayat 1-5 BMK. Ini pasal terakhir dari Alkitab saudara dan saya. Yohanes dibawa melihat ending dari semuanya. Akhir dari semuanya seperti apa. Ini dia. Malaikat itu juga menunjukkan kepada saya sungai yang airnya memberikan kehidupan. Kenapa ada sungai? Sungai selalu melambangkan kehidupan. Di mana ada air, di mana ada sungai, ada kehidupan. Sungai itu gemerlap seperti kristal dan mengalir dari tahta Allah dan anak domba itu. Sungai itu bukan keluar dari mata air, sungai itu keluar dari Allah sendiri, dari tahta Allah. Dengan kata lain gini, di kekekalan nanti, di akhir semuanya, Allah lah satu-satunya sumber kehidupan yang ada. Dari dialah mengalir air yang mendatangkan kehidupan itu. Di tepi sungai itu, pada sebelah menyebelahnya ada pohon sumber kehidupan. Pohon kehidupan, makanan, kemakmuran. Yang berbuah 12 kali setahun, yaitu sekali sebulan. Berarti gini, gak pernah gak berbuah. Daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, menyembuhkan. Di dalam kota itu tidak terdapat sesuatu pun yang terkena kutuk Allah. Tahta Allah dan anak domba itu akan berada di dalam kota itu. Hamba-hambanya akan berbakti kepadanya. Katakan berbakti kepadanya. Hamba-hambanya akan menyembah kepada Tuhan. Saudara, banyak orang pikir gini, nanti di surga ngapain sih? Nanti di kekekalan tuh ngapain sih? Oh kita akan menyembah Tuhan. Wow gitu ya. Yang main gitar pikir, selama-lamanya, selama-lamanya. Yang main gitar pikir gini, wah berarti kuku gua bakal rontok gak ya? Main gitar selama-lamanya. Menyanyi selama-lamanya. Kita akan begini selama-lamanya. Beberapa senang, wih asik ya menyembah Tuhan selama-lamanya. Tidak pernah ada ujungnya. Beberapa yang gak suka nyanyi, gak suka musik mulai pusing. Aduh kalau surga kayak gitu apa gue betah di sana. Saudara, pengertian kita tentang surga itu seringkali salah. Atau tentang penyembahan itu seringkali salah. Kita pikir penyembahan adalah menyanyi. Penyembahan tidak pernah berarti menyanyi. Penyembahan adalah gini, mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itu penyembahan. Pekerjaan kita, profesi kita, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi nanti di surga kita menyembah itu dengan kegiatan, dengan bagian yang Tuhan berikan sama kita masing-masing. Bukan menyanyi. Hamba-hambanya akan berbakti kepadanya. Semua akan berbakti. Kenapa? Semua punya bagian nanti di surga. Dan kita semua hamba Tuhan yang setuju kata amin. Tiap kali orang ketemu saya, Pak Pendeta, Pastor. Oke lah kalau Pastor boleh. Tapi gini, saya mau beritahu gini. Yang hamba Tuhan bukan saya saja. Saudara juga hamba Tuhan. Amin. Yang hamba Tuhan bukan saya saja. Suamimu hamba Tuhan. Amin. Yang hamba Tuhan bukan saya saja. Istrimu hamba Tuhan. Orang tuamu hamba Tuhan. Anakmu hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Kasih salam kiri kanan, apa kabar Pak Pendeta? Ya, apa kabar Bu Pendeta? Apa kabar hamba Tuhan? Kita semua hamba Tuhan. Dan namanya, nama Tuhan akan ditulis di dahi mereka. Ini bukan tato, amin saudara, bukan tato. Ini bicara gini, pikiran kita dipenuhi dengan Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita mikir Tuhan. Ini menyenangkan dia enggak ya? Apa yang dia mau? Kita bersyukur sama dia, kita melihat kebaikan Tuhan. Itulah kalau pikiran kita dipenuhi dengan Tuhan. Mereka tidak akan perlu lampu atau cahaya matahari. Sebab malam tidak ada lagi. Dan Tuhan Allah sendiri akan menerangi mereka. Maka mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Ini dia yang kekal. Bukan menyanyi, tapi memerintah sebagai raja. Katakan memerintah sebagai raja. Lagi memerintah sebagai raja.
Coba lirik sebelah saya. Kamu gitu. Ya kamu gitu bilang saudara ya. Memerintah sebagai raja selama-lamanya. Waduh, kayak apa memerintah? Gayanya bukan kayak raja-raja di sini yang ngebos, diktator. Raja, Tuhan kita memerintah sebagai raja itu seperti gaya Tuhan Yesus. Melayani, mengasihi, menolong orang, memberkati orang. Itu raja, segala raja. Jangan bandingin sama raja Inggris, jangan bandingin sama raja Korea kalau ada. Jangan bandingin sama raja yang mana, tapi bandingin sama siapa? Tuhan. Dan Tuhan memberi contoh bagaimana dia memerintah waktu dia ada di dunia ini. Seperti itulah kira-kira pemerintahannya. Dan saudara dan saya, kita akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Yang setuju kata amin. Amin. Eternity. Kekekalan. Coba kita lihat Eden. Kejadian 2. Kitab pertama di Alkitab kita. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Pohon lagi bicara apa? Tuhan yang menyediakan segala yang dibutuhkan. Ada suatu sungai mengalir di Taman Eden untuk membasahi taman itu. Ada sungai, ada sumber kehidupan. Mirip gak saudara? Dan kalau tadi memerintah di ayat 15 dibilang ini. Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk memerintah di taman itu. Saudara, mirip gak Eden sama eternity tadi? Mirip. Berarti gini, Tuhan tidak punya, rencana Allah tidak berubah. Dia konsisten, dia tetap akan melakukan apa yang dia rencanakan dari sejak semula. Dan porsi saudara dan saya adalah begini loh. Kita dipanggil untuk bekerja. Bekerja adalah panggilan Tuhan buat kita. Dari sejak kita diciptakan, bukan gara-gara dosa. Bekerja itu bukan hukuman, bekerja adalah panggilan. Dosa yang membuat pekerjaan kita dan pekerjaan kita terpisah dari Tuhan. Saya ulang, dosa membuat kita dan pekerjaan kita terpisah dari Tuhan. Akibatnya gini, kamu akan bekerja keras tapi sia-sia hasilnya. Kamu akan bekerja keras tapi sia-sia karena terpisah dari Tuhan. Nah kalau saudara mengerti tentang rencana Allah, tentang panggilan ini, tentang pekerjaan. Maka saudara dipanggil, saudara akan mengerti bahwa begini loh. Kita ini dipanggil untuk ditempatkan di taman kita masing-masing. Untuk mengelolanya jadi Eden. Keluarga saudara, taman yang dipercayakan pada saudara. Untuk dikelola jadi Eden. Sekolah di mana saudara jadi guru, kantor di mana saudara bekerja, perusahaan di mana saudara jalankan. Apapun yang saudara kerjakan itu adalah taman yang Tuhan percayakan sama kita untuk jadi Eden. Di mana kerajaan Allah dinyatakan di sana. Kitab Kejadian, kitab Wahyu cerita bahwa kerajaan Allah perlu dinyatakan. Bahkan doa Bapa kami yang kemarin kita belajar juga bilang ini, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Yang setuju kata amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi seluruh rencana Tuhan adalah gini, supaya saudara dan saya terlibat dalam menyatakan kerajaan Allah. Bahkan Martin Luther bilang begini, pekerjaan kita tuh seperti God in mass. Tuhan yang menyamar di balik semua pekerjaan saudara dan saya. Karena dia sedang turut bekerja secara diam-diam di dalam pekerjaan kita untuk melayani dan memberkati dunia. Saudara waktu jadi guru, saudara bukan cuma sibuk dapat uang dari sana, cari uang dari sana. Tapi ada banyak anak sedang dilayani oleh Tuhan lewat pekerjaan saudara. Untuk mereka bisa bertumbuh menjadi seorang anak yang lebih baik. Mungkin keluarganya gak ada harapan, lewat guru yang baik ini mereka dapat harapan baru. Saya saat ini sedang melakukan pelayanan saya di gereja, supaya apa? God in mass. Mungkin ada banyak orang pahit dengan gereja, saya berharap lewat pelayanan ini Tuhan bisa melayani saudara, dipulihkan kembali. Untuk saudara bisa kembali terhubung sama Tuhan. Seorang ibu rumah tangga melayani, seorang bapak rumah tangga melayani. Supaya apa? Keluarganya, anaknya bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Karena itu Kolose 3 ayat 23 bilang begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kamu buat seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Amin. Yohanes 5 ayat 17 bilang begini. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga.
Saudara tahu ayat ini tapi bukan Yohanes tapi dari Kejadian itu menjadi pedoman dari orang Yahudi. Suatu kali teman saya punya teman orang Yahudi, dia tanya, "Bro, kenapa sih kalian tuh punya etos kerja bagus banget? Sampai kayaknya lebih giat, lebih semangat daripada semua bangsa lain di dunia ini." Mereka bilang, "Oh, kita punya prinsip, tiap kali kami buka Taurat, kita pertama selalu bilang nih, Allah menciptakan bumi dan Allah mengelolanya." Dengan kata lain dia bilang ini, "Tuhanku bekerja." Masa saya malas-malesan? Tuhan saya adalah Allah yang bekerja. Dia menciptakan alam semesta begitu luar biasa. Kok saya nggak mau bekerja? Jadi itu yang ada dari sejak kecil buat orang Yahudi. Sehingga Allah bekerja, kita pun dipanggil untuk bekerja. Menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu termasuk begini loh. Saudara dan saya dipanggil untuk bekerja. Amin. Begitu majunya orang Israel sampai saudara. Suatu kali saya ketemu sendiri sama seorang pejabat di era Jokowi. Pak Presiden Jokowi kemarin. Waktu dia cerita, dia bilang ini, dia diutus sama Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat yang lain untuk datang ke tempat dinas senjatanya Israel, bagian senjata. Waktu dia di sana, sampai sana dia tukar kartu nama. Waktu tukar kartu nama, terus ngobrol-ngobrol lagi, makan-makan, lalu si pejabat Israelnya buka handphonenya, "Pak, boleh lihat?" Waktu ditunjukin, semua data saya Pak, ada di situ semua. Semua kontak, semua catatan, semua Pak, ada dia tunjukin. Ini catatan Bapak semua kan? Kok bisa? Dia bilang, hati-hati kalau terima kartu nama orang Yahudi Pak. Kartu saya ada chipnya, semua di dompet Bapak, nggak cuma handphone Bapak, semua di dompet Bapak saya sudah baca. Saya sudah tahu apa yang Bapak punya. Terus dia hapus. Bapak kesini kan dalam rangka mau pelajari senjata kami kan, jadi ini promosi kami, siapa tahu Bapak mau beli. Siapa tahu bangsa Indonesia mau beli, saya hapus Pak data Bapak lagi. Lalu sambil ngomong begitu saudara, dia tunjukin TV, ada begini nih kayak gini. Lihat. Nah saya mau nanya sama saudara, kameranya ada di mana? Ayo coba, tahu nggak? Coba, tahu ya kenapa? Gede banget soalnya. Kalau yang di sana dicari nggak ada saudara. Lebih kecil dari laler, lebih gede dari nyamuk. Tidak ada bunyi. Itu drone-nya mereka. Dan bilang, siapa tahu Indonesia mau beli. Dan waktu dia dengerin, jauh banget. Jauh, saya bukan bilang setuju dengan peperangan di Timur Tengah, bukan. Tapi saya mau bilang nih, mereka punya etos kerja yang luar biasa. Sampai mereka bekerja giat, sehingga membuat sebuah negara kecil. Ujung ke ujung, sudah setengah hari nyampe kalau nggak salah. Sebentar sekali. Kecil, tapi sulit. Membuat sulit banyak negara. Membuat bingung banyak negara. Susah, nggak ada yang berani lawan sekarang. Dia lagi ngamuk nih saudara, nggak ada yang berani ngomong. Kenapa? Serem. Negara kecil yang punya banyak hal di sana. Nah, sekali lagi, Bapakku bekerja, karena itu kita tetap bekerja sampai sekarang. Amin. Nah, sementara ada 4 pandangan tentang pekerjaan. Ada 4 pandangan tentang pekerjaan di dunia ini. Saudara yang mana kira-kira? Yang pertama, ada orang yang melihat bekerja adalah hukuman, bekerja adalah kutukan. Itu versi Yunani kalau zaman dulu. Jadi ada orang merasa gini, aduh saya mah terpaksa bekerja. Saya cita-citanya Pak, kalau bisa saya sukses dan saya nggak usah kerja lagi. Hidup itu harusnya kita kaya dan bisa tidak usah bekerja lagi. Karena bekerja itu melelahkan, bekerja itu menyedihkan, bekerja itu tidak menyenangkan. Ada yang begitu cita-citanya? Cita-citanya berhenti kerja. Itu pandangan Yunani. Yang kedua ada pandangan ini, bekerja tuh duniawi, bekerja tuh nggak rohani. Kalau pendeta kayak ini, ini baru rohani. Seorang pengusaha pernah bilang sama saya begini, Pak Andi ada pengusaha pengen seperti Pak Andi lah. Udah Pak Andi gak usah kerja lagi, kita tuh pengen kayak Pak Andi. Kayaknya gak usah urusan lagi sama uang, gak urusan lagi sama pekerjaan, urusannya sama Tuhan. Kayaknya tuh lebih tinggi levelnya. Itu pandangan lain dari dunia ini. Banyak agama memandangnya seperti itu, tapi kekristenan tidak mengajarkan begitu. Yang ketiga, bekerja adalah kewajiban dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karl Marx yang akhirnya nanti jadi sosialis, jadi komunis. Pokoknya manusia harus bekerja. Bekerja harus adil dan semuanya. Nggak ada urusannya sama Tuhan. Itu Karl Marx. Tapi kekristenan mengajarkan ini. Bekerja adalah panggilan dari Tuhan. Katakan panggilan dari Tuhan. Lagi panggilan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk berbuah. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Waktu saudara dan saya bekerja, kita menjadi lebih dewasa sebetulnya setiap hari. Kita menjadi lebih bertanggung jawab setiap hari. Pribadi kita jauh lebih berkembang.
Makanya orang kalau baru lulus kan, baru lulus lah, masih perlu jam terbang dulu sampai dia bisa mengerti bekerja yang benar. Kenapa? Bekerja akan membuat seorang yang baru lulus makin hari makin dewasa, sehingga dia menjadi orang yang berbuah. Bekerja adalah panggilan Allah untuk mengelola kehidupan yang Tuhan percayain. Tuhan kasih kepercayaan sama setiap kita, Tuhan mau kita mengelolanya. Menyatakan kerajaan Allah di bumi. Supaya kerajaan Allah nyata di bumi. Banyak orang diberkati di sana. Banyak orang bisa mengalami Tuhan di sana. Bekerja adalah bagian dari serupa dan segambar dengan Allah. Dan saudara dan saya manusia diciptakan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Saudara kalau ada anak kecil bilang nih, Papa, saya setir deh masih anak TK. Saya yang setir aja saudara kasih enggak? Enggak enak aja, kenapa? Belum bisa dipercaya. Tapi kalau saudara dipanggil untuk jadi orang kepercayaan Tuhan. Bahkan Tuhan akan bekerja di balik pekerjaanmu untuk melayani dunia. Betapa Tuhan mempercayai saudara. Betapa saudara dan saya sebetulnya dipercaya Tuhan. Sebetulnya dibutuhkan kedewasaan untuk kita mau melihatnya seperti itu. Bisa melihatnya seperti itu. Mau melakukannya seperti itu. Amin. Allah memilih saudara dan saya. Allah memilih kita untuk memberkati kehidupan ini bersama dia. Dia enggak memilih malaikat turun semua, enggak. Dia enggak pilih, dia muncul sendiri semua, enggak. Terutama dia pilih saudara dan saya. Untuk apa? Menyatakan dirinya kepada dunia. Itu kepercayaan besar. Itu enggak bisa anak TK, pap, saya aja yang setir. Wow. Itu perlu orang yang mau merenungkan firman. Dan mau belajar bilang, ini aku Tuhan, pakai hidupku. Hari-hari ini memang bukan saat yang gampang, setuju saudara ya? Kemarin orang bank ada yang bilang sama saya, waduh Pak, semua bagian tiarap sekarang. Semua segmen bisnis tiarap. Kalau ada di tempat ini yang bilang, saya enggak tiarap ya Pak, saya terbang tinggi. Puji Tuhan, saudara bersyukurlah. Semua orang lagi tiarap. Kalau saudara sampai punya channel, kadang-kadang beda-beda kan setiap bisnis. Kalau sampai bagian saudara lagi bagus, aduh luar biasa, bersyukur. Tapi pada umumnya semua lagi tiarap. Terus gimana kalau lagi tiarap? Justru ini saat yang paling tepat. Di mana kita belajar mengembangkan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Bukan semata-mata karena uang. Walaupun uangnya gak sebesar yang saya harapkan saat-saat ini Tuhan. Aku tetap mau belajar bertanggung jawab. Melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Belajarlah berdoa lewat pekerjaanmu hari-hari ini supaya dunia dipulihkan. Belajarlah menguji hati kita. Lihat kalau nggak ada uangnya nggak sebesar biasanya, uangnya lagi seret. Apakah hati kita penuh rasa syukur? Apakah kita bisa belajar hidup bijaksana? Nah, kenapa sih pekerjaan tuh kadang-kadang begitu kacau balau? Karena gini, itu semua akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Akibat dosa, pekerjaan terpisah dari Tuhan. Nah ini dia. Waktu dosa menguasai membuat orang bekerja hanya untuk ambisi pribadi. Betul nggak? Nggak ada mimpi yang lain selain buat dirinya aja. Kenapa lu bekerja? Buat saya. Sampai ada yang tanya kemarin. Kalau work hard, play hard, gimana pandangan Pastor Andi? Work hard, play hard. Orang dunia bilang gini, lu harus kerja keras. Tapi juga lu nikmati habis-habisan. Jawabannya gimana? Tunggu di IG nanti, IG CLCC. Kepanjangan kalau di sini saudara, saya sudah mau habis waktunya. Tapi gini, kenapa orang hanya berpikir gak punya rencana yang lain selain ngabisin semua yang udah dapat untuk kepuasannya sendiri. Karena kita hanya bekerja untuk ambisi pribadi. Kenapa kita hanya bekerja untuk diri sendiri? Gak ada tujuan yang lain. Karena dosa. Akibatnya kita diperbudak oleh pekerjaan. Akibatnya kita fruitless. Gak ada buah, gak ada hasil. Pointless. Gak ada tujuan lain dalam bekerja. Selfish. Ego sekali. Bahkan yang keempat, kita melakukan pekerjaan yang berdosa pun kita kerjain. Jual anak perempuan orang dikerjain juga. Suatu kali saya ketemu semua mantan kepala dinas. Dia sudah opa-opa. Kepala dinas di Jakarta. Dia cerita tentang bagaimana Ahok membuat dia berhenti dari korupsi. Saya nggak bilang Ahok sempurna saudara ya. Tapi saya rasa kita harus hargai apa yang dia pernah buat di balik semua kekurangan dia sebagai manusia. Setuju ya? Tapi begini,
Dia cerita gini, saya bilang, Ahok luar biasa ya Pak. Bukan luar biasa Pak Andi, dia gila. Pertama kali kita meeting, pertama kali rapat apel besar di lapangan Pak. Dia ngomong pertama kali. Itu belakang mobil siapa semua? Belakang mobil siapa semua? Mobil kalian ya? Kalian yang parkir situ ya? Korupsi semua kalian ini. Gimana pakai gaji kalian bisa beli mobil-mobil seperti itu? Dia bilang itu mobil saya Pak, memang saya korupsi. Kami semua korupsi Pak. Kami aduh nyesal kita parkir di situ. Ketahuan semua kami korupsi. Terus dia bilang ini, Ahok bilang ini. Kenapa saya ngomongin ini? Dunia yang penuh dosa. Banyak orang terus putus asa kan. Udah Pak Andi gak bisa, ini gak bisa, gak ada harapan lagi. Kata siapa? Ini yang Ahok buat, lihat. Seorang anak Tuhan yang penuh kelemahan juga. Tapi saya percaya dalam doanya Tuhan memberi tuntunan. Dia bilang nih, saya mau ajak kalian dapat hasil yang gak kalah besar seperti sekarang. Tapi halal. Mau gak? Caranya gimana? Ayo kita kerja keras, nanti penghematannya kita bagi sebagai bonus. Dia bilang ini. Lewat waktu, ini gak cuma sekali pertemuan, sudah lewat waktu berbulan-bulan. Dia bilang, akhirnya saya berhenti korupsi Pak. Kami semua semangat. Gini, yuk kita bekerja baik aja lah. Halal, buat anak cucu kita juga bisa dibangga, diceritain. Gak usah korupsi, toh hasilnya juga dapat. Dan berguna buat masyarakat. Semua semangat untuk tidak korupsi. Ahok tuh gila Pak. Suatu kali dia mau bongkar apa tuh? Pasar apa namanya? Tanah Abang. Dia datang sana ini. Semua datang, preman-preman semua datang. 2 bulan ya, saya mau tanya nih. Saya kasih waktu 2 bulan. Saya yang bongkar apa kalian yang bongkar? Kami aja Pak, kami. Kenapa? Kalau bongkar Pak, datengin bulldozer Pak. Krok, hancur semua. Tapi kalau kami yang bongkar, kami masih bisa jual lagi semua barang-barang ilegal itu. Jadi mana? Gua kasih waktu segini, lu yang bongkar apa gue yang bongkar? Suatu kali dia kecelakaan. Terus dia tanya, kenapa? Gelap. Kenapa gelap? Terangin. Gak bisa Pak, sudah bertahun-tahun gak bisa terang. Kenapa gak bisa terang? Banyak pelacuran terselubung di sana. Dia datang sana malam-malam lagi gelap gitu. Dia datang, panggil semua camat-camatnya. 2 minggu, saya minta terang ya. Kalau gak bisa bikin terang, kalian kan pejabat di sini semua. Camat-camat. Kalau gak bisa terang berarti saya ganti semua ya. Berarti kalian gak mampu bikin terang ini teman. Terang. Dan itu yang jadi kali jodoh yang akhirnya jadi taman yang bagus. Di tengah-tengah orang bilang gak mungkin, gak bisa. Seorang anak Tuhan bisa mengatakan itu bisa. Di tengah-tengah orang bekerja hanya untuk ambisi pribadi, diperbudak pekerjaan, fruitless, pointless, selfish, bahkan melakukan pekerjaan dosa. Saya percaya anak-anak Tuhan bisa berbuat berbeda di dunia ini. Kenapa? Bukan karena kita hebat, tapi karena penebusan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Yesus mati, karya salib Yesus bukan cuma membuat saudara, aduh saya sekarang masuk surga. Bukan. Kita diampuni, kita ditebus untuk dikembalikan kembali ke dalam rencana Allah untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi bersama Tuhan. Itu penebusan Tuhan. Lewat karya salibnya kita dimampukan. Dia bahkan bekerja bersama kita untuk menyatakan rencana Allah. Untuk kita kembali ke dalam rencana Allah. Untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi bersama Tuhan. Amin. Amin. Jadi pekerjaan saudara itu sangat rohani. Pekerjaan saudara gak kalah berharga sama bikin gereja. Karena gereja gak bisa masuk ke banyak tempat. Pekerjaan kita semua ini masuk ke berbagai tempat. Dan di sana saudara bisa jadi terang, bisa jadi garam. Bisa menyatakan, Pak susah, gak ada yang gampang. Bikin gereja aja susah. Kok lu mau gampang? Amin. Berjuang, ayo berdoa, bergumul, renungkan firman. Biar pikiran kita, dahi kita, ada nama Tuhan di sana. Bukan tato. Toel kiri kanan bukan tato ternyata. Tapi kita memikirkan apa yang Tuhan mau. Gimana caranya Tuhan. Saya masuk slide terakhir. Tapi poinnya ada 6. Tim boleh maju. Lewat penebusan Kristus membuat pekerjaan kita pun ditebus loh saudara. Kita ditebus akibatnya pekerjaan kita pun ikut dikuduskan. Dan itu menjadi panggilan Tuhan di dalamnya. Lihat ini. Katakan pekerjaan saya adalah panggilan Tuhan. Lebih semangat yuk, 2, 3. Lagi, 2, 3. Lagi, 2, 3. Kalau ada yang ngelatih gym, itu panggilan Tuhan.
Tapi tidak semua pekerjaan adalah panggilan Tuhan toh. Karena ada pekerjaan yang melukai orang lain. Panggilan Tuhan, pekerjaan yang panggilan Tuhan cirinya apa? Dia tidak melukai orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mencelakai orang lain, tidak menipu orang lain. Setuju? Suatu kali ada orang yang jual kue, lagi ngobrol sama yang jual buah. Mereka berteman, ini kisah nyata. Ngobrol-ngobrol, dia lihat buah-buah, ini bagus-bagus buahnya. Gue beli, ini seger banget warnanya nih. Dia bilang, jangan beli. Yang jual buah bilang, jangan beli. Kenapa? Jangan, ini warna semua, pewarna semua, udah jangan beli. Pulang dari sana yang jual kue mikir, dia bilang sama temannya, gue gak mau bekerja seperti itu. Gue gak mau pekerjaan gue, bahkan anak gue aja gak boleh makan dari situ. Berarti bahaya banget dong. Buat apa dapat uang dengan cara mencelakai orang? Akhirnya yang jual kue ini bilang ini, mulai sekarang saya gak mau pakai bahan-bahan yang berbahaya buat kue saya. Terus ada yang tanya, sejak itu kan jadi cepat rusak kuenya. Saya ada makan kue, saya gak sebut mereknya, nanti pencemaran nama baik saudara ya. Itu hampir 1 bulan dibiarin, utuh saudara. Kuat, tapi enak memang. Kalau saudara mau nanti dari sini saudara boleh tanya saya apa itu. Enak. Dia bilang enggak, kalau yang saya sore rusak. Wah untungnya kecil dong. Iya. Tapi kan kita dipanggil bukan cuma cari uang. Kita dipanggil untuk memberkati dunia. Tuhan bekerja lewat pekerjaan kita untuk memberkati dunia. Saya pengen mama-mama bisa beliin anaknya roti. Dan itu baik buat anak itu. Itu sehat buat anak itu. Itu bisa bertanggung jawabkan. Saya pengen keluarga waktu makan roti saya. Mereka bisa ketawa dan gak bahaya mereka. Yang kedua panggilan Tuhan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Gak usah tiru orang lain. Temukan saja apa kemampuanmu, talentamu, kepribadianmu. Karena itu berhubungan sama rencana Tuhan dalam hidupmu. Dulu saya pernah lihat yang nyanyi-nyanyi gini, woi itu kan keren-keren gitu. Saya dulu kan gitu. Terus saya merasa saya juga dipanggil untuk menyanyi di depan. Saya cari pelatih vokal yang paling bagus karena mami saya bilang jangan pernah masuk departemen musik gereja. Dia bilang kenapa? Kamu fales nyanyinya. Saya cari pelatih yang terkenal waktu itu pelatihnya Ruth Sanaya. Ruth Sanaya saat itu penyanyi paling top. Bung Wempi, Bung saya mau private dong. Belajar vokal, saya mau bayar. Bung Wempi berdiri depan saya dan dia bilang nih, Andi, suara kamu tuh pas. Dilatih kayak apapun, pas. Tapi kamu udah bisa nyanyi, oke udah cukup kok, gak jelek. Walaupun gak ini, pas. Menurut saya, menurut Bung, lebih baik kamu cari kemampuan yang lain yang Tuhan kasih dalam hidup kamu. Talenta yang lain yang Tuhan kasih dalam hidup kamu. Itu akan jauh lebih berguna. Saya masuk mobil, saya duduk diam. Down. Sejelek itu gue sampai mau bayar aja orang gak mau ngelesin gue. Tapi saya memilih untuk saya tidak larut dalam kekecewaan dan tidak minum baygon. Saya pilih untuk mencari apa kemampuan saya, apa talenta saya yang Tuhan berikan dalam saya. Untuk saya menemukan panggilan Tuhan yang berbeda dari Ruth Sahanaya. Yang keempat, pekerjaan adalah cara Tuhan memberkati kita secara materi. Nikmati itu. Nanti ada juga di IG. Gimana saya mengibaratkan hasil itu seperti duren. Dengar itu kepanjangan, saya sudah habis waktu saudara. Pekerjaan Tuhan adalah cara untuk memberkati kita secara materi. Dan bukan cuma untuk materi. Memuliakan Tuhan dan menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Amin. Seorang teman saya pengusaha bilang, Di, gue kayaknya gak diciptakan buat di gereja. Jadi asyar gue kayaknya bosan. Jadi singer gak bisa nyanyi. Main musik gue gak bisa, khotbah grogi. Kayaknya gue gak diciptakan buat di gereja. Sampai dia menemukan bahwa panggilan Tuhan dalam pekerjaan dia. Dia lihat nih, kalau gitu semua pekerja saya adalah jemaat saya. Saya harus perhatiin mereka, saya harus datangkan kerajaan Allah dalam hidup mereka. Suatu kali banyak orang memindahkan pabriknya dari Jabodetabek ke Jawa Tengah. Dia cerita sama saya gimana dia kumpulin. Akibat perenungan di gereja gini loh saudara. Dia kumpulin semua pemegang saham. Kalau kalian masih percaya sama saya sebagai orang yang kalian tugaskan di sini. Izinkan saya memutuskan kita tidak pindah tempat. Untung kita tidak akan sebanyak mereka yang pindah.
tapi untung kita tetap banyak. Ya UMR Jabodetabek naik terus nih, tapi untung kita tetap banyak. Kalau kita pindah, 10.000 orang akan kehilangan pekerjaan. Gimana kita nggak cuma mikirin keuntungan kita, tapi kita pikirin kehidupan 10.000 orang lain. Kita hidup, kita bekerja bukan hanya untuk cari untung, tapi juga untuk memberkati mereka. Dan seluruh pemegang saham akhirnya bilang, kumaha maneh we. Mereka setuju, gimana lu deh, ikut. Pabrik gak pernah pindah. Bukan cuma pabrik, ada teman yang juga begitu. Yang kerja, selusin lah di tempat dia. 12 orang lah kira-kira. Waktu itu dia pikirin, dia bilang, saya memilih di sini kenapa? Saya mau mempekerjakan orang-orang di kampung belakang. Supaya apa? Lewat pekerjaan saya bisa berkati kampung belakang juga. Pekerjaan kita adalah cara Tuhan memberkati kita dengan berkat materi. Tapi juga untuk memuliakan dia dan menyatakan kerajaannya di bumi. Amin. Pekerjaan adalah sesuatu yang baik. Nomor 5, pekerjaan adalah sesuatu yang baik. Kita perlu dokter yang baik. Betul nggak saudara? Kita perlu bengkel yang baik. Kita perlu guru yang baik. Kita perlu pengacara yang baik. Kita perlu juru masak yang baik. Kita perlu polisi yang baik. Kita perlu pejabat yang baik yang bisa dipercaya. Kita perlu pendeta yang baik, yang bisa dipercaya. Gak mainin uang jemaat terus. Amin. Amin. Maukah kita bilang, ini aku Tuhan, pakai aku. Dan waktu kita bekerja sama satu sama lain, baik. Kita akan menjadi berkat buat kota ini, buat bangsa ini. Dengan sesuatu yang baik. Tuhan bisa memakai pekerjaan kita untuk alatnya memberkati dunia. Yang terakhir, Tuhanlah pemilik dan kita cuma hamba. Gereja ini yang punya Tuhan, kita cuma pengelola. Perusahaanmu yang punya Tuhan, kamu cuma pengelola. Keluargamu yang punya Tuhan, anakmu yang punya Tuhan. Amin. Istri suamimu yang punya Tuhan, kita cuma pengelola dari istri kita. Dia pengelola dari suami, dia kasih teh, kasih kan itu. Tapi maksudnya Tuhanlah pemilik semuanya. Amin. Kita orang yang dipercaya. Yang mau katakan amin, beri tepuk tangan buat Allah kita.